Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada kesempatan kali ini kita beribadah bersama di bulan November. Kita manfaatkan waktu kita. Setiap kita ini mempunyai satu panggilan ilahi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di bulan November ini kita punya satu tema yang baru, yaitu dipanggil untuk membangun. Diambil dari Efesus pasal 2 ayat 21, dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk kita ini membangun kehidupan kita. Baik itu kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan kita bermasyarakat. Kita harus membangun kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi bait Allah yang kudus, yang menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di bulan-bulan ini kita akan belajar bagaimana membangun kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa terberkati dengan channel Gereja Yesus Gembala, Bapak Ibu Saudara boleh berlangganan channel ini, nyalakan tombol pemberitahuan, juga boleh sukai channel ini Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan lagu-lagu, boleh ke channel YouTube Gereja Yesus Gembala. Yang satu adalah A Thousand Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara, sebarkan apa yang kita dengar supaya dunia ini mengetahui bahwa Kristus hidup di dalam kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, senang sekali malam hari ini kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari bersyukur, membawa satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, dengan hati yang rindu untuk menyembah. Mari kita tundukkan kepala kita hampiri Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Bersyukur buat pemeliharaan yang ajaib, lebih dari apa yang kami pikirkan, Tuhan kerjakan bagi kami. Sore hari ini hati kami rindu menyembah Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa. Lawat kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lawatan-Mu atas hidup kami. Roh Kudus diam di dalam kita. Ku yakin kuasa-Mu bekerja. Tersurat kasih Bapa untukku. Roh Kudus datanglah dan bertata. Ku yakin kuasa-Mu sempurna. Dikala kekudusan-Mu penuhi hati, tersurat sukacita surgawi. Ku punya Roh Kudus, pribadi yang berharga, ku rangkul selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalamku kuasa-Mu, kuatkanku. Kuatkan setiap hati kami Roh Kudus. Roh Kudus datanglah dan bertata. Ku yakin kuasa-Mu sempurna. Dalam kekudus
sukacita surgawi. Ku punya Roh Kudus, pribadi yang berharga, ku rangkul selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalamku kuasa-Mu. Ku punya Roh Kudus, Kau sangatlah berharga, ku rangkul selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalamku kuasa-Mu, kuatkanku, pulihkanku, sembuhkanku. Kita sembah, mari buka hati saudara, undang Roh Kudus memenuhi hati. Datanglah Roh Kudus, penuhi gereja-Mu. Penuhi dengan kuasa-Mu, ya Roh urapi hati kami, Tuhan. Jamah setiap umat-Mu, Teguhkan setiap umat-Mu, ya Roh Kudus. kepada Yesus kami berseru. Kepada Yesus kami berseru. Lahirlah dengan Roh-Ku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus.
Kami percaya kuasa Allah bekerja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Allah yang kudus. Come on. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Mari ekspresikan sukacitamu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Engkau kudus, Engkau suci. Di bumi, di surga, dan segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Allah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi, surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan kudus. mari bertepuk tangan di atas kepala kita saudara. Tuhan Yesus yang kudus memberi kemenangan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Katakan surga dan bumi. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia kudus, Dia mulia. Coba Tuhan kami persilahkan kembali duduk. Kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah
Tuhan. Kami rindu di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kemenangan, ada kesembuhan bagi kami. Haleluya. Jamah jumpai di jubahmu, Yesus, perkenananmu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembahmu Tuhan. Senantiasa sembuhlah diriku, izinkan ku jamah jumpai di jubahmu, Yesus, perkenananmu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembahmu Tuhan. Senantiasa jamah kami Tuhan, kami perlukan kuasa-Mu, kami perlukan hadir-Mu, memulihkan jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih jamah-Mu memulihkan. Izinkan ku jamah jumpai di jubah-Mu, Yesus, perkenananmu sembuhkanku,
ku berserah, sujud menyembah-Mu Tuhan. Izinkan ku jamah jumbai di jubah-Mu Yesus, perkenan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah, sujud menyembah-Mu Tuhan. Senantiasa, senantiasa, terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh dibentuk, dibangun di dalam Engkau. Panggil kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu yang setia dan yang mau melakukan perintah-Mu. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Berkati juga setiap umat-Mu, setiap murid-Mu yang sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapi kami dengan urapan yang sama, sehingga saat benih firman jatuh dalam tanah hati kami, akan berbuah berkali-kali lipat dalam setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Sudah masuk di bulan November. Kita dalam satu tema yang sama, yaitu dipanggil untuk membangun. Dan setiap kita percaya bahwa apa yang kita bangun tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema, yaitu membangun jiwa melayani. Saya ambil dari Lukas pasal ke-22 ayat 26 dan 27 sampai 27. Judul perikop dari ayat yang saya ambil ini adalah percakapan waktu perjamuan malam. Jadi ceritanya ini adalah masa-masa terakhir sebelum Yesus disalib, dan murid-murid bersama Yesus ini mengadakan makan bersama, dan inilah yang terjadi sebelum malam Yesus disalib. Dan ceritanya begini, Lukas pasal 22 ayat 26 dan 27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Yesus itu melayani murid-muridnya itu dengan hal yang sangat menarik sekali. Sebelum perjamuan makan, Yesus ini membasuh kaki dari murid-muridnya. Bahkan Petrus katakan, "Guru, jangan basuh aku, hanya kakiku saja, tetapi mandikan aku." Menariknya adalah demikian Bapak Ibu Saudara, saat Yesus berkata mengenai jiwa melayani, apakah itu ada dalam kita? Kalau sesuatu itu dibangun, pasti sesuatu itu tidak mudah. Contoh aja, kalau seseorang ingin bangun rumah, hanya ada di legenda bangun rumah itu 1 hari. Tapi kalau bangun rumah biasanya itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan. Kalau ada satu bangunan dibutuhkan untuk dibangun, itu pasti memakan waktu yang lama. Demikian juga kehidupan kita, saat kita ingin membangun satu jiwa, atau kita ingin membangun satu kebiasaan, kita ingin membangun sesuatu yang baru, biasanya itu membutuhkan waktu supaya kita memahami dan terbiasa untuk melakukannya. Yang menarik adalah demikian,
Pada waktu Yesus itu makan terakhir bersama murid-muridnya, yang terjadi adalah demikian. Dalam Lukas pasal 22 ayat 24 dikatakan terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Kalau kita melihat betapa ironisnya, 12 murid Yesus yang diajak bersama-sama pelayanan 2,5 tahun, melihat mujizat Yesus, melihat apa yang Yesus ajarkan, melihat Yesus apa yang Yesus lakukan, bahkan ikut Yesus mengikuti mujizatnya, mendapatkan pengajaran, mendapatkan petuah. Kok bisa terjadi juga pertengkaran di antara mereka? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita sekarang, manusia itu nggak bisa lepas dari apa yang namanya perasaan. Perasaan jengkel lah, perasaan dia merasa lebih tinggi dari orang lain lah. Perasaan hal-hal yang ada dalam kehidupan kita itu nggak bisa dilepaskan dari kita sebagai manusia. Kalau kita ngomong, Pak, sebagai orang Kristen yang ditebus itu harus sempurna, nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada sakit hati, nggak boleh ada hal-hal yang mempengaruhi emosi. Bapak Ibu Saudara, kita ini manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah dengan emosi. Nggak mungkin yang namanya kehidupan kita ini seperti robot, diprogram jalan dengan baik, semuanya sempurna. Pasti ada sebuah hal atau beberapa hal dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak hidup secara benar. Dan di sini murid-murid mewarnai makan terakhir bersama Yesus dengan pertengkaran. Kenapa saya ingin kita belajar tentang jiwa yang melayani? Karena pada waktu Yesus melayani murid-muridnya terakhir, inilah yang Yesus ingin tanamkan, jiwa yang melayani. Karena jiwa yang melayani itu tidak timbul saja begitu saat kita masuk gereja, dengerin firman Tuhan, melihat mujizat, melihat kehidupan kita bertumbuh. Belum tentu kita bisa mempunyai jiwa yang melayani. Karena dalam kehidupan kita seringkali jiwa melayani ini jauh sekali dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa terjun dalam pelayanan gereja. Mungkin kita bisa terjun dalam satu perusahaan yang sangat melayani customer dengan baik. Mungkin kita bisa terjun dimanapun dengan semangat atau jiwa yang ingin membantu orang. Tetapi jiwa melayani itu berbeda sekali dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Karena dikatakan demikian oleh Yesus. Sebab aku di sini dengan huruf besar A-nya. Artinya ini sebab Yesus ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Yesus itu Allah, tetapi dia masuk ke dalam dunia ini bukan untuk langsung disanjung sebagai raja. Justru dia ada di tengah kita, ada di tengah dunia untuk mengajari kita jiwa yang melayani. Kalau kita punya tempat atau kita punya ruang, kita ada makan di satu tempat, kemudian makanan itu disajikan dengan baik, pelayanannya dengan baik, kita nggak akan pernah singgung siapa yang melayani itu. Tapi biasanya kita singgung nama restorannya kah, siapa yang masak. Tetapi siapa yang menghidangkan makanan di meja kita tidak akan pernah disebut dan dipuji. Bapak Ibu Saudara, ini yang namanya pelayan. Karena Yesus pun katakan demikian. Kalau ada orang duduk makan, lebih besar mana yang duduk makan sama yang melayani? Ya tentu saja yang duduk makan. Nah, pada waktu para murid ini duduk makan, siapa yang memecah-mecah roti? Siapa yang membagikan roti itu? Siapa yang menuangkan anggur dalam cawan? Dan siapa yang membagikan anggur kepada para muridnya? Yesus. Kalau kita lihat bagaimana Yesus melayani, dia gak cuma ngomong. Kalau kita seringkali dalam motivasi keseharian kita mendengarkan motivasi mungkin duniawi, motivasi rohani. Bapak Ibu Saudara layanilah, Bapak Ibu Saudara melayani, Bapak Ibu Saudara punyalah jiwa melayani. Jiwa melayani hanya bisa dibangun saat kita memahami dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Menariknya begini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang terjun dalam gereja, hidup di dalam gereja, tapi jiwa melayaninya hampir tidak ada.
Ini terbukti juga sama murid Yesus. 2,5 tahun Tuhan Yesus mengajarkan mereka dengan perkataan yang penuh kuasa. Tetapi para murid tetap saja belum mempunyai jiwa melayani. Ini yang saya maksudkan dalam tema bulan ini, membangun. Sebab membangun itu tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Membangun itu bukan berarti kita serap kata-kata, kita renungkan, kemudian kita akan terbangun dengan sendirinya. Contoh gampang begini, saya senang banget yang namanya tidur. Saya suka sekali tidur. Saya pada waktu dulu yang namanya doa pagi itu biasanya jam 8 pagi. Tapi saya doa jam 8 pagi, yang terjadi adalah semua urusan apa yang saya lakukan itu sudah menunggu saya. Kemudian saya doa dengan terburu-buru, tidak bisa menikmati doa saya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya harus membangun sebuah kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan saya sebelumnya. Yaitu bangun lebih pagi, di mana saya menyukai tidur. Saya harus mengurangi jam tidur saya. Saya harus bangun lebih pagi. Saya sekarang bangun jam 5.30, jam 6. Kemudian setelah itu saya berdoa. Saya merasakan enak sekali. Tapi untuk membangun satu kebiasaan bangun pagi ini gak mudah. Ya kalau orangnya insomnia gak bisa tidur mungkin gampang, tidur 3 jam sudah cukup. Tapi saya membangun itu membutuhkan proses. Awalnya bangun pagi jam 6 buka mata ngantuk sekali. Tapi setelah lama kebiasaan itu yang saya bangun menjadi hal yang biasa dan saya nikmati. Saya berdoa, saya gak dikejar oleh waktu. Saya bisa menyembah, bisa memuji, bisa baca Alkitab, bisa merenungkan firman Tuhan, dan itu membangun kehidupan saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, bagaimanakah ciri jiwa yang melayani? Ciri jiwa yang melayani yang pertama adalah mengenai kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 27a demikian. Sebab siapakah yang lebih besar? Ini kan yang dipertentangkan oleh murid-murid. Satu kali Yohanes, Yakobus, dan Petrus itu bersinggungan. Yohanes dan Yakobus tanya, "Guru, kalau nanti engkau naik ke surga, siapa yang ada duduk bersama-sama bertahta dengan engkau? Siapa yang terbesar di antara kami?" Kemudian para murid itu bersengketa dengan luar biasa. Siapa yang lebih besar? Itu Yesus gambarkan demikian. Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah singgung. Kalau kita ini mau menjadi besar, kita mau mempunyai sesuatu yang kita banggakan, punyailah jiwa yang melayani. Jiwa melayani itu dari mana? Dari kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan dengan indah sekali dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, Yesus turun ke muka bumi ini mengambil bentuk manusia. Dia meninggalkan surga. Artinya dia yang tidak terbatas turun ke dunia ini untuk dibatasi, ditambahkan dengan daging. Kemudian Yesus ini melayani dengan luar biasa di dalam muka bumi ini. Itu bukanlah hal yang mudah. Karena tadinya yang dia tidak terbatas dengan waktu harus dibatasi dengan waktu. Tadinya dia yang tidak terbatas dengan ruang, dia harus dibatasi dengan ruang. Dan itulah yang Yesus lakukan. Orang berpikir begini, Pak, kalau Yesus datang sebagai raja, harusnya dia datang aja. Udah semua orang nyembah dia. Tapi Yesus gak mau seperti itu. Allah menginginkan manusia itu mencontoh hidup Yesus dalam apa? Dalam kerendah hatian. Yesus bukannya lupa loh tentang surga. Yesus bukan lupa tentang dirinya. Yesus itu sadar benar bahwa di dalam hidupnya di muka bumi ini dia 100% manusia, dia 100% Allah. Nah, keadaan manusia itulah yang membatasi keadaan Allah Yesus. Orang katakan begini, Pak, Yesus di muka bumi ini hilang ingatannya. Bukan hilang ingatan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu siapa dia.
Dia tahu kuasanya apa. Cuma karena ada di dalam tubuh manusia, maka Yesus ini terbatasi. Kadang-kala kalau kita ada di gereja membayangkan Yesus, Pak, kenapa Yesus mengambil rupa manusia? Supaya bahasa Allah itu tersampaikan oleh manusia. Manusia dikirimin nabi gak mudeng, gak ngerti apa yang Yesus sampaikan. Tetapi saat Yesus ada di muka bumi ini ambil rupa manusia, barulah orang tahu yang namanya kasih itu seperti apa, jiwa melayani itu seperti apa. Sekarang bingung begini Bapak Ibu Saudara. Kita ini dididik dalam satu dunia yang kadangkala merendahkan satu profesi yang mungkin kita anggap remeh. Seringkali begini, kalau kita lagi berkendara, kemudian lagi enak-enak berkendara, tiba-tiba ada mobil angkutan kota yang serobot jalan kita. Terus kita ngomong, dasar sopir angkot kurang pendidikan, misalnya seperti itu. Atau mungkin kita makan, kemudian kaki kita naik ke kursi nggak sengaja. Duduk jangan kayak tukang becak. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu Saudara, secara nggak langsung kita ini sedang membangun satu status sosial yang rendah dan tinggi. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan sopir angkot, nggak ada yang salah dengan tukang becak. Semua profesi yang kita lakukan itu nggak ada yang mulia dan nggak ada yang hina, kecuali profesi itu bersinggungan dengan kejahatan. Contoh aja, pencuri. Ada cerita lucu begini. Ada seorang Kristen ini adalah pencuri profesional. Apa yang dia lakukan sebelum mencuri adalah dia duduk berlutut, diam dan berdoa sebelum dia mencuri. Lucu kan? Tapi ini kenyataan, kejadian benar. Tuhan, tolong aku dalam mencuri ini ya. Ini bukan bercanda, ini kisah benar. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau merendahkan profesi-profesi tertentu, tentu saja profesi itu adalah profesi yang bertentangan dengan hukum. Bahkan Yesus satu kali pun bertemu dengan seorang yang mempunyai 5 orang suami dan yang ada pada dirinya itu bukan suami yang sah di Samaria. Yesus gak bilang, pelacur pergi kamu. Bagaimana Yesus memandang? Allah gak bisa terima dosa loh. Tapi Yesus melihat Yesus harus terima manusia dalam dosanya untuk diselamatkan dan dipulihkan. Kerendahan hati itu harus ada dalam kita saat kita melihat orang di sekeliling kita. Jangan lihat jabatannya, jangan lihat kedudukannya, tapi lihatlah orang itu perlu ditolong atau tidak. Kerendah hatian itu bukan soal sopan, soal Bapak Ibu Saudara bagaimana runduk-runduk kalau ada depan orang, bukan soal itu. Kerendah hatian itu bercerita tentang bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa menerima kekurangan orang sekitar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ciri jiwa yang melayani adalah menghormati orang lain. Dikatakan demikian dalam Lukas pasal 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ada kata paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Bapak Ibu Saudara, ini bercerita mengenai bagaimana kita hidup itu harus menghormati orang lain. Seorang yang muda, dia harus belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Dia harus menjaga perkataannya kepada orang yang lebih tua. Paling gampang begini. Di tanah Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya, Jawa Barat bukan menggunakan bahasa Jawa. Di tanah Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada yang namanya bahasa kromo. Bahasa Jawa kromo ini digunakan untuk berbicara dengan orang yang mungkin lebih tua, status sosialnya lebih tinggi, dan itu bercerita mengenai menghormati. Kalau budaya yang dibangun oleh manusia saja itu bisa menghormati orang lain, jiwa yang melayani itu harusnya ada dalam kehidupan kita. Jiwa yang melayani itu mengenai menghormati orang lain itu jangan sampai hilang. Roma pasal 12 ayat 10 katakan demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara.
Cara mengasihinya bagaimana? Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu orang lain hormat sama kita dulu baru kita hormat sama dia. Jangan tunggu orang lain merespek kita, menghormati kita, menganggap kita ini penting, dan kemudian kita baru anggap dia penting. Kadang-kala lucu juga sih. Dalam kehidupan ini, kalau orang nganggap sepele kita bisa sakit hati. Si dia bisa apa sih? Kehidupannya gitu-gitu aja. Ketika orang tidak dianggap, ketika orang disepelekan, ketika orang gak dihormati sama orang lain, bisa gak kita tetap respect dan menghormati orang lain? Penting sekali. Kadang-kala dalam kehidupan kita malas bagikan firman Tuhan. Ada kata-kata yang sebagai senjata kita malas bagikan firman Tuhan. Pak, percuma bagiin firman Tuhan sama orang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada dalam kehidupan ini, menghormati orang lain itu sama seperti tadi. Ciri yang pertama, tidak memandang siapa lawan bicara kita. Tidak ada pernah kata sia-sia bagi kita untuk diucapkan di dalam Tuhan mengenai firman Tuhan. Hamba Tuhan yang besar bernama Dwight L. Moody. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dari mana seorang hamba Tuhan ini dipanggil untuk melayani? Dari KKR yang diadakan, dan dia hanya anak muda di situ. Satu kali si pendeta ini tunjuk Dwight L. Moody, "Hei, kamu akan dipakai Tuhan." Kemudian hari berikutnya Dwight L. Moody ini bilang begini dalam hatinya, si hamba Tuhan ini cuma asal tunjuk dan nunjuk saya untuk jadi hamba Tuhan tuh sebuah kebetulan. Kemudian ternyata si KKR hamba Tuhan yang nunjuk Dwight L. Moody ini 3 hari atau 4 hari. Kemudian Dwight L. Moody berpikir begini, besok aku datang lagi, aku pindah kursi. Kemudian saat si Dwight L. Moody sudah pindah kursi, kemudian ditunjuk lagi, dan si Dwight L. Moody ini bilang, masa sih aku mau dipakai Tuhan? Dwight L. Moody tidak kehabisan strategi. Strateginya apa? Ikut duduk bersama choir dan melayani bersama choir meskipun dia bukan bagian dari choir itu. Kemudian saat hamba Tuhan itu berbalik ke arah choir dan menunjuk Dwight L. Moody, "Engkau akan dipakai Tuhan." Saat itulah Dwight L. Moody meminta untuk didoakan. Bapak Ibu Saudara, ceritanya adalah demikian. Kalau hamba Tuhan itu melihat Dwight L. Moody sebagai seorang yang muda, yang belum punya apa-apa, yang biasa-biasa saja, dan minta didoakan. Dan hamba Tuhan ini bilang, percuma doain anak muda, paling sebentar tobat, sebentar juga hilang. Dan ternyata hamba Tuhan ini mendoakan Dwight L. Moody. Dan kalau Bapak Ibu Saudara search Dwight L. Moody, dia menulis banyak buku yang memberkati sekali. Dan pelayanan Dwight L. Moody sebelum ada pesawat, sebelum ada perjalanan antar benua, Dwight L. Moody melayani di Amerika dan Inggris dan sekitar Eropa. Menarik sekali kan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sebuah jiwa yang melayani ini bisa terbentuk adalah dengan 2 ciri tadi. Yang pertama, dalam kehidupan kita, apakah kita punya kerendah hatian? Saat Yesus ambil rupa manusia, dia merendahkan dirinya sama seperti manusia. Dia mengasihi kita. Itu jiwa melayani Yesus. Yang kedua, saat Yesus melihat manusia sebagai objek yang perlu dikasihin dan dihormatin. Dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menyapa orang lain, siapapun yang kita sapa, itu penting sekali. Dan inilah yang ingin dibangun dalam gereja Yesus Gembala di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Jiwa melayani itu berarti Bapak Ibu Saudara menghormati orang lain, menerima orang lain, juga Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kehidupan kita tidak lebih baik statusnya di hadapan Tuhan daripada orang lain. Semua orang di hadapan Tuhan itu sama berharganya. Dia mati di kayu salib bukan hanya untuk orang yang berpendidikan saja, dia mati di kayu salib bukan untuk kaum bangsawan, dia mati di kayu salib bukan untuk orang yang kelihatan benar, dia mati di salib untuk satu orang yang sama, orang berdosa. Siapakah itu? Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita semua berdosa, tapi oleh karena kemuliaan Tuhan yang menebus kita,
kita dimurnikan dan dimampukan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, bangunlah jiwa melayani seperti Yesus mengajarkan murid-muridnya. Sehingga orang di sekeliling kita ini bisa diberkati melalui tindakan kita, melalui kehidupan kita. Jadilah pribadi yang membawa berkat bagi orang di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah kami boleh belajar jiwa yang melayani, kerendah hatian, menghormati orang lain, dan kami boleh mengasihi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan tinggal sia-sia, tetapi Roh Kudus yang mengerjakan dengan ajaib setiap apa yang kami sudah dengar pada kesempatan ini. Dan sebentar kami akan menaikkan sebuah pujian. Mari kita siapkan hati untuk menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dalam ibadah kami malam hari ini. Tuhan berjanji memberkati, Dia turunkan hujan pada masanya. Tuhan berjanji akan melimpahi, Dia pastikan tanam memberi hasilnya. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan, diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkan kuk atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Takkan kenyang oleh kebaikan Tuhan, diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkan kuk atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Dalam naungannya segala sukacita. Selama-lamanya Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Mari kita siapkan hati kita, kita terima berkat rahmat Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau selalu dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah, sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau selamanya, untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah, pemeliharaan kekal dari Allah Bapa di surga, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu dimanapun kita berada sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.